Justin Hubner bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun sebelumnya dipanggil oleh timnas Belanda. Di skuad Indonesia saat ini, banyak pemain keturunan yang telah dinaturalisasi, dan menjadi pilar utama, seperti Jai Idzes, Justin Hubner, Tom Haye, Calvin Verdong, dan Marten Paes. Pelatih Shin Tae-yong bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus mencari pemain keturunan berkualitas tinggi untuk memperkuat timnas. Baru-baru ini, dua pemain asal Belanda dengan darah Indonesia, Eliano Reijnders dan Mads Hilgers, dikabarkan akan segera bergabung. Justin Hubner, yang sebelumnya sering dipanggil oleh timnas Belanda untuk kelompok usia U19 dan U20, akhirnya memilih untuk membela Indonesia. Saat dihadapkan dengan pilihan antara Belanda dan Indonesia, Hubner merasa tawaran dari PSSI sangat menarik, dan ia pun tidak ragu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku, awalnya lebih fokus pada karirnya di Belanda, tetapi setelah mendapat tawaran dari PSSI, ia melihat potensi besar, dan merasa bangga bisa membela negara leluhurnya. Kini, Hubner menikmati bermain untuk Indonesia, dan merasakan dukungan luar biasa dari para penggemar. Timnas Indonesia memberikan kejutan, dengan menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil tersebut, memaksa Australia, tim peringkat 24 dunia FIFA, berbagi 1 poin. Skuad asuhan Shin Tae-yong juga memperpanjang rekor tak terkalahkan, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Dari dua laga tersebut, Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan 15,44 poin, yang membawa mereka naik peringkat FIFA dari 132 ke 129. Kinerja impresif timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong menjadi sorotan internasional. Pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini bahkan menilai bahwa laga melawan Indonesia lebih penting dibandingkan pertandingan melawan Bahrain atau Cina. Menurut Mancini, pertandingan melawan Indonesia akan menjadi kunci, karena ia melihat potensi besar dalam tim ini, terutama dari segi pemain muda berbakat yang bisa terus dikembangkan. Pernyataan Mancini membuat Bahrain dan Cina merasa geram, karena Indonesia, yang semula dianggap sebagai tim terlemah di grup C, kini dilihat sebagai ancaman serius. Mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, bahkan menyarankan agar Bahrain memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang harus diwaspadai pada putaran ketiga. Hal ini tidak lepas dari peran pemain naturalisasi seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmangon, Rafael Struijk, serta penjaga gawang Marten Paes, yang memperkuat skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho angkat bicara mengenai perilaku supporter Bahrain, yang sering menggunakan laser untuk mengganggu lawan. Hal ini sempat terjadi, ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu, di mana beberapa pemain Jepang terlihat disorot laser hijau. Pelatih Jepang, Hijama Moriyasu, sempat marah karena menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan, mengingat cahaya laser bisa memengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, Jepang tetap berhasil menang dengan skor telak 5-0 atas Bahrain. Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, dalam pertandingan ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium, dan ancaman penggunaan laser kemungkinan bisa terulang. Namun, Rizky Ridho mengaku tidak terlalu khawatir soal hal itu. Bek timnas Indonesia ini mengatakan, bahwa ia hanya ingin fokus pada pertandingan, dan meraih hasil terbaik. Saya belum pernah punya pengalaman bermain dengan ada laser, tapi itu bukan masalah bagi saya. Fokus saja pada pertandingan, ujar Rizky Ridho. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup C, jika mampu mengalahkan Bahrain. Saat ini, mereka berada di peringkat keempat dengan 2 poin, dan kemenangan bisa membawa mereka naik ke posisi kedua. Namun, Indonesia tetap harus waspada, karena Bahrain sebelumnya berhasil mengejutkan, dengan kemenangan melawan Australia pada laga pertama. Coach Justin secara terbuka menyarankan, agar pemain timnas Indonesia yang masih bermain di Liga 1, segera pindah ke liga luar negeri. Meski timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong banyak dikaitkan dengan pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, ada juga pemain andalan yang masih bermain di Liga 1, seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Menurut Coach Justin, mereka sebaiknya tidak bertahan di Liga 1,
dan harus bermain di luar negeri untuk mengembangkan potensi mereka. Dalam sebuah podcast, Coach Justin menegaskan bahwa pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1, seperti Rizky Ridho, sudah memiliki kualitas yang cukup untuk berkarir di luar negeri. Ia juga menilai bahwa Asnawi Mangkualam, yang saat ini bermain di Thailand, seharusnya pindah ke liga yang lebih kompetitif seperti Korea Selatan, Jepang, atau bahkan Eropa Timur. Alasan Coach Justin menyarankan pemain timnas Indonesia untuk bermain di luar negeri adalah karena pengalaman bermain di lingkungan yang berbeda dapat membuka wawasan mereka. Dengan bermain di luar negeri, mereka akan menghadapi budaya yang berbeda dan harus belajar beradaptasi sendiri, yang pada akhirnya akan membantu membangun karakter mereka. Menurutnya, karakter yang kuat akan berkontribusi positif pada performa pemain di lapangan. Para pendukung sepak bola Jepang memberikan berbagai reaksi dan komentar tak biasa terhadap banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Saat ini, timnas Indonesia sedang fokus pada 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda menarik perhatian dengan berhasil menahan imbang Australia di pertandingan grup C. Timnas Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Dari 2 laga tersebut, Indonesia meraih tambahan poin 15,44 poin, yang membawa mereka naik peringkat dari 132 ke 129 di ranking FIFA. Performa apik timnas Indonesia ini membuat mereka menjadi sorotan internasional, termasuk dari penggemar Jepang, terutama karena dominasi pemain naturalisasi di skuad mereka. Dalam laga melawan Arab Saudi, Indonesia menurunkan 9 pemain naturalisasi, dan hanya 2 pemain lokal, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sedangkan dalam pertandingan melawan Australia, hanya Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho yang merupakan pemain lokal. Saat ini, Jepang memimpin klasemen sementara grup C, dengan 6 poin, diikuti Arab Saudi dengan 4 poin, Bahrain di posisi ketiga dengan 4 poin, Indonesia di peringkat keempat, dengan 2 poin, dan Australia di posisi kelima, dengan 1 poin. Fans Jepang menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia, dengan membandingkan situasi ini dengan Tiongkok. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa strategi naturalisasi bisa mengurangi peluang pemain lokal. Jika tidak ada pembinaan terhadap generasi pemain berikutnya, timnas Indonesia mungkin akan kesulitan bersaing di masa depan. Beberapa fans juga mengingatkan bahwa banyaknya pemain asal Belanda di skuad Indonesia bisa menjadi masalah jika tidak ada upaya membangun pemain dari dalam negeri.